Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik. Hari ini kita belajar mengenai informatika. Jadi di lab 4 minta tolong dijaga kebersihannya, jangan ada yang bawa makanan minuman. Karena kabelnya itu kalau kena air minum pasti nanti konslet. Oke? Ya. Terus pada saat menggunakan komputer juga jangan lupa untuk setelah menghidupkan jangan lupa di shutdown. Oke, dibantu ketua kelas sebelum masuk ke materi untuk memimpin doa. Kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Baik, terima kasih Fatima. Oke, silahkan dicek terlebih dahulu kerapiannya individu seperti apa, sabuknya, dasinya, jilbabnya, biar kelihatannya lebih nyaman. Sudah? Oke. Sudah semua? Oke. Baik anak-anak. Kemarin, minggu-minggu kemarin, kita sudah memasuki bab mengenai berpikir komputasional. Ada yang ingat nggak? Oh ya, silakan Fatimah. Jadi untuk materi yang lalu kita belajar tentang 4 poin, yaitu abstraksi. Abstraksi itu di mana kita memecahkan masalah dari masalah yang kompleks menjadi masalah yang lebih kecil. Selain itu kita belajar tentang abstraksi di mana kita mengambil inti penting dari masalah tersebut. Dan yang ketiga yaitu pengenalan pola. Jadi kita itu mengenali struktur dan aturan umum. Selain itu yang terakhir flowchart, yaitu mengenai diagram alir. Iya, betul. Jadi ada 4 rangkaian dari berpikir komputasional anak-anak. Jadi 4 rangkaian ini jangan sampai lupa apa saja. Mulai dari pertama dekomposisi, kemudian apa lagi? Abstraksinya, terus pengenalan pola, lalu yang terakhir adalah flowchart atau diagram alir anak-anak. Itu hal pokok yang basic harus kita pahami. Oke. Oh ya, kemarin kan kita 17 Agustus ya. Bagaimana istilahnya euforianya itu masih berasa. Bagaimana kalau kita untuk meningkatkan patriotismenya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia selain lagu Indonesia Raya. Ada yang hafal Bangun Pemuda-Pemudi? Ada nggak? Saya ada. Ayo dibantu. Ada anak padus nggak di sini? Ya, silakan Seris. Masa nggak ada yang paham? Baru Pemuda-Pemudi loh. Ikuti liriknya ya. Dibantu ya Seris ya. Oke. Ayo teman-teman berdiri. Kok anak-anak berdiri? Maaf. Bangun pemuda-pemudi Indonesia, dengan bajumu sing-singkan untuk negara, menjadi tanggungan.
Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kelas ini. Oke, good. Bagaimana? Masih semangat? Oke. Saya absen terlebih dahulu. Ada Muhammad Afuf Aljabar, Afwil Dispen apa ini? SM Award. Ini ya. Oke. Anggi Atta Putra, Aurelia, Bayu Indra. Mulai kapan? Hari ini. Bunga Ratna, Seris, Deko, Dinara, Elmaira, Faiz Pinda, Fatimah Tus. Oke. Gabriel, Gulam, Jafir, Kenzo, Keiza, Kiara, Komang, oke, Lugde, Muhammad Rifalizal, Muhammad Akmal, Muhammad Hanan, Nadine, Naila, Nazwa, oke, Rahel, oh Rahel di belakang, Rizka, Syafa, Teguh, Fiona, Zahrani, Safira, oke, ada yang belum dipanggil? Jurnalnya? Oke, saya ngisi jurnal dulu. Oke, hardware. Baik, kita akan masuk materi anak-anak. Tolong diperhatikan. Kita masuk bab kita masuk bab teori sistem komputer. Baik. Jadi kenapa sih kita harus belajar sistem komputer? Jadi sistem komputer itu sangat penting ya anak-anak. Kita harus tahu dasarnya, kemudian komponennya apa saja, fungsinya. Karena kalau kita istilahnya nanti di dunia IT ini sangat digunakan ya anak-anak, apalagi juga untuk setiap hari, apalagi kita kan sudah di era digital seperti itu. Jadi kita harus tahu komponennya seperti apa, perkembangannya seperti apa. Jadi ini sistem komputer. Sistem komputer itu seperti orkestra teknologi yang dirancang untuk mengolah data menjadi informasi yang bermakna. Di situ ada hardware, kemudian software sama brainware. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Ada yang tahu hardware apa? Iya, perangkat keras. Kemudian software. Iya. Kalau brainware, pengguna. Baik, kita akan mempelajari yang hardware terlebih dahulu karena ini harus kita ulas secara rinci. Banyak sekali komponennya, mulai dari input outputnya. Baik, dari sini ada yang tanyakan? Tidak ada? Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada komponen utama hardware sistem komputer. Jadi yang pertama adalah CPU. CPU yang kotak ini anak-anak, kotak di depan kalian, ya. Itu namanya CPU. CPU ini termasuk dari otak komputer anak-anak. Kalau misalkan ada monitor tidak ada CPU, dia tidak akan berfungsi seperti itu. Kemudian ada perangkat input. Perangkat input ini perangkat tambahan seperti scanner, print,
kamera, headset seperti itu termasuk perangkat input. Kemudian di sini ada memori. Memori itu ada RAM dan ROM. Harus bisa membedakan. RAM itu penyimpanan data yang sementara. Jika dia programnya itu dimatikan, maka dia programnya tidak ada, hilang. Kalau ROM itu penyimpanannya permanen. Jika dia komputernya dimatikan, maka dia masih ada datanya, seperti itu. Itu ROM. Bisa membedakan ya. Nah. Lanjut. Nah, ini sudah dijelaskan ya, CPU merupakan otak sistem komputer. Lanjut, perangkat penyimpanan. Silakan dibaca paling depan. Ayo dibaca. Hard disk. Ya, hard disk. Hard disk drive, penyimpanan data permanen yang menggunakan piringan magnetik berputar untuk menyimpan dan mengambil data. HDD, HDD adalah teknologi yang lebih tua, namun masih banyak digunakan karena kapasitasnya yang besar dan biaya per gigabyte yang lebih rendah. Iya, betul. Jadi HDD itu dia penyimpanan yang paling besar, anak-anak, di antara lainnya. Lanjut. USB flash disk, flash drive. USB flash drive, perangkat penyimpanan eksternal portable berbasis flash memory, sangat praktis untuk mentransfer data antar komputer atau sebagai cadangan data kecil. Ukurannya ringkas dan mudah dibawa kemana-mana. Ya, ini sudah sering digunakan sama kita. Flash disk seperti itu, SD card. Nah, bisa membedakan ya Nana ya. Kemudian kayak solid state SSD ini juga kayak flash memory. Kalau kena guncangan jadi dia istilahnya lebih cepat dan lebih ringan. Kemudian kayak optical disk ini, pernah nggak kalian foto di studio dikasih softwarenya berupa CD DVD seperti itu? Pernah nggak? Oh, udah pernah. Jadi kalau misalkan kita di studio foto itu, kalau zaman dulu ketika foto KTP dikasih DVD atau CD, sebelum ada flash disk kan dulu mahal ya. Kalau sekarang kan lebih ekonomis kalau sekarang. Kalau dulu tuh mahal anak-anak. Jadi caranya menggunakan DVD dan CD ini. Oke, di sini ada motherboard. Motherboard ini komponen di dalamnya anak-anak. Motherboard ini merupakan sirkuit cetak utama. Gambarnya seperti ini. Di situ ada CPU, kemudian ada RAM-nya, chipsetnya, BIOS di situ tempatnya. Ini nanti materinya akan saya kasih ya di grup. Lanjut, ini perangkat input outputnya tadi sudah saya jelaskan. Baik. Untuk lebih nyatanya saya ada sebuah video mengenai hardware agar kalian lebih paham apa sih itu perangkat keras komputer. Silakan disimak ya. Halo Sobat Cilik, selamat datang di dunia komputer. Hari ini kita akan menjelajahi berbagai jenis perangkat keras yang membuat komputer kita bekerja dengan baik. Mari kita mulai. Pertama, mari kita bahas perangkat masukan atau input device. Ini adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau informasi ke dalam komputer. Mouse dan keyboard adalah perangkat masukan paling umum. Mouse membantu kita menggerakkan kursor di layar, sementara keyboard digunakan untuk mengetik teks dan perintah. Selain mouse dan keyboard sebagai input device, masih ada scanner, joystick, microphone, barcode reader sebagai contoh input device yang lain. Sekarang, mari kita lihat pemroses komputer. Pemroses adalah otak komputer kita dan ada beberapa komponen penting di dalamnya. Ada CPU, RAM, dan ROM sebagai pemroses komputer. Unit pusat pemrosesan, CPU, adalah bagian yang paling penting yang melakukan semua perhitungan dan pengolahan data. RAM, Random Access Memory, digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer berjalan, sedangkan ROM, Read Only Memory, berisi informasi yang tidak dapat diubah yang diperlukan saat booting. Selanjutnya, mari kita bicara tentang alat optik
suaranya yang tambah kecil. Penyimpanan awan cloud storage adalah beberapa contohnya. Terakhir, ada beberapa perangkat lain yang mendukung operasi komputer. Gambaran perangkat lainnya seperti motherboard, VGA card, soundcard, dan keyboard. Motherboard mainboard adalah tulang punggung komputer. VGA card Nah, ini motherboard anak-anak. dan GPU, graphical Nah, CPU ini di dalamnya CPU ya. keras yang berbeda. Mereka bekerja sama untuk menjalankan program dan membuat komputer kita berfungsi dengan baik. Terima kasih telah menonton. Dan semoga video ini membantu Sobat Cilik untuk memahami lebih banyak tentang perangkat keras komputer. Jangan lupa untuk terus belajar dan menjelajahi dunia teknologi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, ini sudah. Bagaimana mengenai perangkat keras? Sudah ada gambaran? Sudah. Oke, ada tugas individu, yaitu perangkat keras tebak gambar. Minta tolong ketua kelas dibantu untuk membagikan teman-temannya. Ayo aku dibagikan. Jadi itu adalah tebak gambar. Dibagikan dulu. Lebih? Lebih? Sudah? Samping belum? Terima kasih. Ada yang kurang? Kurang? Silakan. Oke. Lebih? Oke. Silakan. Terima kasih. Anak-anak tugasnya silakan mengenal perangkat keras komputer. Di situ ada petunjuknya, drag and drop nama-nama di bawah ini dengan gambar yang di samping dengan benar dan tepat. Baik, 10 menit cukup? Oke, silakan dikerjakan. Masuk 1, 2 orang. Kenapa duduknya di belakang? Tumben. Sudah di depan. Oh.
Ada yang kesulitan? Oke. Ya. Kerjakan dengan penuh keyakinan. Sudah. Terus mari ini. Terus mari. Just 10 menit. Kurang 10 menit. Kurang berapa menit lagi? Kurang 5 menit. Oke, aman. Kurang 5 menit. Bisa, Komang? Mantap. Gak boleh lah. Dikerjakan sendiri. Sudah, nanti kita koreksi bersama. Sudah selesai? Oke, Nazwa. Setelah melihat video tadi, ayo diingat-ingat. Bisa, Afuf? Sudah selesai? Oke. Sudah? Oke. 1 menit lagi. Satu menit lagi kita koreksi bersama. Oke, yang sudah selesai silahkan disilang dengan teman belakangnya untuk kita koreksi bersama. Jadi Fatimah, Mbak Nazwa, kayak ngono. Disilang. Yuk. Ayo. Tidak boleh punyanya sendiri. Harus koreksi punya temannya. Ayo, disilang. Tidak boleh mengoreksi punyanya sendiri. Hangus nilai lah ngoreksi dewe. Sudah siap? Oke. Yang pertama, kita lihat di monitor, di LCD. Proyektor. Ini gambarnya apa? Ya. FGA card. Ya, VGR. Ada yang berbeda? Oke, betul, VGA card. Oke. Iya, disilang, dibenarkan. Nanti dinilai. Oke. Satunya apa lagi? RAM.
Betul. Ada yang beda jawabannya? Ini yang sering digunakan. Webcam. Webcam. Ini, ayo apa? Depannya P. Power supply. Nah, salah lagi. Supply, supply. Oke. Power supply. Oke. Bawahnya power supply. Proyektor, betul. Kalau enggak tahu ini, enggak tahu sudah ya. Ini setiap hari nih kita gunakan. Sampingnya. Oke, speaker. Bawahnya speaker. Joystick. Joystick ini banyak macamnya ya. Banyak bentuknya. Terus sampingnya joystick apa? Scanner. Scanner. Bawahnya scanner. Ya, ini hard disk. Ini termasuk alat menyimpan data semua ya, yang sifatnya permanen. Sampingnya hard disk apa? Ya betul, flash disk. Ada yang salah? Enggak ya, betul semua, hebat. Oke, lanjut. Bawahnya flash disk. Monitor. Sampingnya monitor. Ya, SD card yang bisa digunakan di handphone, di kamera. Nih. Bawahnya mikrofon ya, jangan mic. Kemarin ada yang jawabnya mic, mikrofon. Sampingnya mikrofon. Ya, betul. Prosesor. Bawahnya prosesor. Keyboard. Bawahnya prosesor. Keyboard. Sampingnya keyboard. RSD keyboard ini. Oke. Oke, benar kali 5,5. Benar. Soalnya 18. Kan 5,5. Benar kan? Iya. Benar kali 5,5. Hah? Kurang berapa? Nilainya 99? Hah? Oh, 16. Bukan 18. Oh. Berarti 100 dibagi 6,25. 6,25 harusnya. Saya kira 18, 6,25, Rere. Betul? 100? Ya kan? Oke, silakan dikumpulkan ke depan aja. Personal lah ya.
Silakan dikumpulkan. Ayo dikumpulkan. Ya Allah. Terima kasih. Jangan lupa dikasih nama. Iya, oke. Thank you. Iya, iya. Salah nol. Baik anak-anak, masih semangat nggak? Oh, alhamdulillah. Kita ice breaking yuk. Silakan dibantu Deko ke depan. Deko sama satunya Rahel sini. Depan. Ngebantu mimpin ice breaking hari ini. Tepuk tangan untuk temannya. Gini. Nanti saya putar video. Semuanya berdiri dulu. Berdiri juga. Fatima kesini biar gak kena itu. Hati-hati kena kabel. Baik, kita ice breaking tirukan yang ada di layar ya. Kita sama-sama melemaskan otot-otot. Ayo teman-teman, ayo, loh ayo Nana. Ayo dilemaskan ototnya, tangannya. Ayo jangan malu. Kita olahraga. Enggak apa. Kanan kiri oke. Ayo. Nah, biar lemas ototnya. Pindah kanan kiri. Oke. Nah, masih kurang semangat, saya kurang semangat. Ayo. Lanjut. Ayo, lanjut. Ayo semangat. Ayo dilemaskan ototnya yang belakang, ayo. Oh ini ada slow motionnya nanti. Ini kan pacu jalur yang viral tuh. Oke, terima kasih. Oh my god. Baik. Bagaimana? Sudah semangat? Oke. Ini satu kelas ada berapa Fatimah? 35. Berarti kalau dibagi orang 7 5 ya, 5. 5 ya. Baik. Saya ada tugas kelompok.
Jadi nanti satu timnya ada 7 anak. Saya acak aja ya, biar cepat ya. Ke 10, ke 55. Oke, saya acak. Baik, 30 ini kelompok 1, 30, 28, 31, 12. Hafal kan nomor absennya? Oke, ini kelompok 1. Kelompok 2, 9, 32, 1, 7, 24, 5, 33. Habis itu kelompok 3, 22, 25, 29, 13, 11, 35, 23. Terus 4, 2, 6, 6, 15, 2, 19, 2, salah. 2, 19, 2, 7. Lanjut 2, 1, 14, 16, 8, 17, 18, 10. Silakan duduk sesuai kelompoknya dulu. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, 3, 4, 5. Hah? Enggak ada. Se. Berapa? Oh, 3. Katanya sampai 35. Oh, ada yang enggak masuk ya. Berarti nanti di sini ya. Kayaknya kan kurang. Nah, betul? Ya. Sama berapa? Ambek pira? Wes cukup kan? Sudah ya? Pas ya? Silakan. Kelompok 2 sini, biar enak. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. Sesuaikan. Iya. Pira? Biasa 14 itu Fahri yang pindah. Jadi kan ini kan 6. Gini. Gini berarti. Ono sing kurang enggak sih? Oh, enggak masuk. Oh ya, oke. Ayo sesuaikan kelompok 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, pokoknya duduknya di sini 3, 4, 5 nih gini. Boleh nyamping boleh. Misalnya kono. Lima sini, 4 sini. Aduh. Ya Allah. Oke, nggak apa-apa. Bismillah. Nggak apa-apa laptopnya kayaknya. Langsung mati ya. Sik. Bentar. Oke, nggak apa-apa, duduk dulu. Nggak apa-apa, nanti aja. Oke, sudah. Kelompok 1 ini. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Sadar. Kelompok 3. Kelompok 4. Iya. 5 sudah? Belum. 5.
Kelompok 5. C. Ada kelompok 5. Oke. Baik, kelompok 5 ini bagian programmer atau data analis ya. Sik. Bikin aja wes kawan. Ternyata gak ada. Silakan diskusi perangkat apa saja yang dibutuhkan untuk profesi-profesi yang sudah diberikan. Contoh, misalkan data analis, apa saja perangkat yang dibutuhkan, kemudian fungsinya apa saja. Kelompok 5 nih. Jadi dia nanti selesai diskusi kita presentasikan. Ada yang ditanyakan? Baik, silakan diskusi, tulis, dan kalau selesai didiskusikan, dipresentasikan ya. Gak apa-apa ini. Silakan diskusi ya. Butuh kertas mungkin kelompok 5. Ini kertasnya. Cek sandal. Lewat aku nih. Sama aja bu, kameranya ya aja. Ketok ya, sebentar nggak apa-apa. Ayo silakan diskusi anak-anak, nggak apa-apa. Sudah nyala kok, alhamdulillah. ini laptop adik saya. Nggak apa-apa ya bu. Nggak apa-apa, aman laptopnya. Apa? Kalau bisa jangan sampai kena. Jangan sampai kena sin. Oke. Ada saja yang bikin tegang ya. Wes ini laptop pinjam saya ini. Nggak apa-apa, bisa kok. Aman. Kan. Ayo silakan didiskusikan apa saja jika kalian menjadi programmer, menjadi seorang data analis, apa saja. Diskusinya butuh berapa menit? 10 apa 15 menit? Oke, 15 menit. Ketemu ke 14.26 nanti. 14.
Nanti stop sama nih. Semuanya harus bisa menjelaskan ya. Oke, nanti saya acak dari spin online ini anak-anak. Ya, silakan discuss terlebih dahulu. Mungkin ada yang kesulitan. Kenapa? Hati-hati ya kabelnya. Koneksi Bluetooth dihentikan. Koneksi Bluetooth berhasil. Gak apa-apa. Ayo diskusi. Sudah, Bu. Sudah selesai. Hebat. Mana maju? Maju. Oh ya Allah, ini. Oh kita kelompok 5. Ternyata jatuh. Sek. Tes ditulis tapi. Oh ya, apa bos? Ceplok iku mang ngisor. Nanti presentasinya sebelah sana ya. Iya. Iyalah ya. Kita sudah presentasi dulu soalnya atau Boleh ke kamar mandi, enggak apa-apa. Kamar mandi sih, ndang. Dang. Oke, anak gambar iki. Dimasukkan gambar aja nak ya. Salah. Tambah gambar aja nak. Kalau enggak wis nanti aja. Kurang 3 menit. Yuk. Udah apa-apa, silakan kamar mandi ya, Ta.
Ya, silahkan. Lewat sini, lewat belakang. Sini ke sana. Bentar. Kok itu dikunci sih? Siapa yang ngunci ini? Astaga, masih ngunci. 2 menit lagi. Apa ya? Kelompok 1 sudah? Oh, kurang 1 poin. Sesuaikan dengan anggotanya boleh. Ya. Silahkan. Tanya apa? Ini bacanya Apa? CMOS. Iya. CMOS. Bukan. CE apa sih? CMOS. Memeriksa baterai. CMOS. Maksud CMOS enggak? Itu singkatan itu CMOS. Emang jenisnya. Iya, sama-sama. Yuk, sudah siap? Kelompok. Ya, saya spin ya. Anak singkuru mari. Apa yang apa? Sama kan? Kebutuhannya sama. Mereka berdua sama profesi itu. Ya, yang ada 2-nya itu, maksudnya salah satunya kan ada, boleh, itu boleh. Oke, sudah 14:15. Sudah siap? Oke, saya spin. Desain. Nah, iya, desain grafis. Sesuai ya. Ayo Atta, biar cepat mandi. Ini Fatimah. Satu-satu kan? Iya, nanti satu-satu. Oke, kelompok desain grafis. Nah. Iya, yang ditulis. Oh, gini. Aku kamar mandi. Iya, gak apa-apa wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yakni tentang perangkat apa saja yang wajib dimiliki oleh desain grafis atau video editor untuk bekerja secara profesional. Yang pertama itu adalah komputer atau laptop dengan spesifikasi tinggi, yaitu fungsinya menjadi perangkat utama untuk menjalankan software desain. Jadi untuk mendesain itu kita perlu komputer atau laptop yang mumpuni, karena untuk menjadi desainer grafis atau video itu kan bukan hal yang mudah ya. Jadi kalau misalkan perangkatnya nggak memadai, nanti dalam pekerjaannya pun akan merasa kesulitan. Walaupun skill yang dimiliki oleh orang tersebut itu mumpuni, namun jika perangkat yang tidak mumpuni itu bakal mempengaruhi dalam proses pengerjaan video tersebut. Yang kedua yaitu monitor resolusi tinggi akan disampaikan oleh Nadine. Yang kedua yaitu ada monitor yang beresolusi tinggi. Fungsinya adalah untuk menampilkan warna akurat dan detail yang tajam. Pastinya kalau kalian sedang mendesain suatu grafis atau video, kalian harus membutuhkan
monitor yang beresolusi tinggi agar video atau desain yang kalian inginkan itu corak warnanya sesuai dengan ekspektasi kalian. Selanjutnya ada kartu grafis atau GPU akan disampaikan oleh Nia. Jadi kartu grafis atau GPU itu fungsinya mempercepat rendering dan efek visual. GPU sendiri dirancang khusus untuk memprosesan paralel, memungkinkan perhitungan cepat untuk menghasilkan gambar, video, dan animasi berkualitas tinggi, sehingga memberikan pengalaman visual yang halus dan detail dalam game aplikasi 3D. Yang selanjutnya RAM. Ayo Deko, Selanjutnya yaitu RAM dengan fungsi melancarkan multitasking dan editing file besar. Jadi untuk editing video itu kadang hasilnya itu filenya kan besar, jadi kita perlu RAM yang cukup besar untuk menyimpan video tersebut. Percuma kalau misalkan kita sudah selesai ngedit tapi gak bisa disimpan kan, gak bisa dikirim kan. Jadi kita memerlukan RAM yang cukup besar. Oke, selanjutnya SSD. Untuk SSD gunanya untuk mempercepat booting, loading, dan transfer data sesuai yang dikatakan oleh Keisha tadi. Untuk desain grafis membutuhkan komponen yang mumpuni untuk menghemat waktu juga. Makasih. Itu aja. Yang selanjutnya yaitu tablet grafis akan disampaikan oleh Hanan. Tablet grafis yaitu untuk fungsinya untuk memudahkan ilustrasi dan retouching posisi, ya, yang terdiri dari permukaan datar seperti tablet dan pena khusus untuk menerjemahkan gerakan pengguna menjadi sinyal digital untuk ditampilkan di layar monitor atau komputer. Oke, materi terakhir yaitu tentang headset atau headphone akan disampaikan oleh Atta. Nah, yang terakhir yaitu headset atau headphone berfungsi untuk mengedit audio dengan detail yang jelas. Untuk mengedit video itu kan diperlukan suara, pakai suara ya. Nah, itu biar lebih jelas dan detail itu kita harus menggunakan headset. Oke, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan dan hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok dari desain. Oke, spin lagi. Hati-hati kabelnya ya. Awas ya. Oke, tutup. Lanjut. Games atau steamers, mana? Gamers. Kelompok ciwi-ciwi. Ini yang Afrin dibacakan atau dilewati aja? Belum bisa. Dilewati aja, kan dia dispen ya. Iya. Gambarnya sudah apa ya? Ini gambarnya ki. Wis. Gamers. Ini ke Rahel. Dipegang aja enggak apa-apa. Bisa. Enggak, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 mendapatkan bagian atau pertanyaan, yaitu apa saja perangkat keras komputer yang wajib dimiliki seseorang gamer profesional atau streamer dan fungsinya. Beberapa contoh di antara perangkat kerasnya yaitu yang pertama ada CPU yang akan dijelaskan oleh Keiza.
Baik, yang pertama ada CPU, Central Processing Unit, sebagai otak komputer. CPU memproses semua instruksi dan data yang diperlukan untuk menjalankan game dan aplikasi streaming secara bersamaan dengan lancar. Lalu yang kedua ada GPU yang akan dijelaskan oleh Dinara. GPU adalah komponen yang bertanggung jawab untuk merender grafis game dengan kualitas tinggi dan memastikan visual yang mulus dan detail. Selanjutnya ada RAM yang akan dijelaskan oleh Rizka. RAM berfungsi sebagai penyimpanan data sementara yang cepat, memungkinkan CPU mengakses informasi dengan cepat untuk memuat game dan menjalankan aplikasi streaming tanpa hambatan. Yang keempat yaitu SSD. Perangkat keras selanjutnya yaitu SSD atau Solid State Drive. Digunakan sebagai media penyimpanan utama untuk sistem operasi game dan file penting lainnya. SSD menawarkan kecepatan baca atau tulis yang jauh lebih tinggi dibandingkan HDD, mempercepat waktu loading dan booting. Jadi streamer atau gamer itu membutuhkan waktu yang efisien dan cepat untuk menyimpan datanya, utamanya untuk sistem operasi game dan file lainnya. Makanya streamer atau gamer membutuhkan perangkat keras yaitu SSD atau Solid State Drive. Perangkat selanjutnya yaitu monitor gaming yang akan dijelaskan oleh Naila Afif. Monitor gaming, monitor dengan refresh rate tinggi dan waktu respon rendah sangat penting untuk pengalaman gaming yang imersif dan responsif. Selanjutnya ada webcam yang akan dijelaskan oleh Vio. Ceko. Baik, perangkat yang selanjutnya adalah webcam. Fungsinya yaitu diperlukan untuk streamer agar penonton dapat melihat wajah streamer dan interaksi mereka selama sesi streaming. Mungkin itu sekian dari kami beberapa contoh perangkat keras komputer yang wajib dimiliki oleh streamer atau gamer supaya mempermudah proses atau profesinya. Sekian dari kami. Kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Thank you ya. Ayo persiapan. Sih. Iya. Dia mendengarkan. Support harusnya kurang. Ayo silahkan. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai teknik komputer atau IT support. Yang pertama akan disampaikan oleh Syafa. Obeng set digunakan oleh teknisi komputer untuk membuka dan memasang baut pada casing komputer, motherboard, hard disk, power supply, atau komponen lain di dalam komputer. Karena ukuran baut berbeda-beda, obeng set biasanya terdiri dari berbagai jenis kepala obeng, plus, minus, bintang, dan lain-lain. Agar sesuai dengan kebutuhan, tanpa obeng, teknisi akan kesulitan membongkar atau merakit komputer dengan rapi dan aman.
Kemudian yang kedua yaitu multimeter. Multimeter pada komputer memiliki dua kegunaan utama. Yang pertama untuk mengukur tegangan power supply, sehingga bisa dipastikan PSU bekerja normal sesuai standar. Yang kedua untuk memeriksa kondisi baterai CMOS agar BIOS tetap dapat menyimpan pengaturan dengan baik. Selanjutnya yaitu yang ketiga, pinset atau tang kecil. Pinset merupakan alat yang berbentuk seperti penjepit yang berukuran kecil. Dalam bidang komputer, pinset berfungsi sebagai alat bantu saat melakukan perakitan maupun perbaikan perangkat keras. Jadi, fungsi pinset ini berguna karena mampu menjangkau bagian sempit yang sulit dijangkau dengan tangan. Yang keempat yaitu flash disk. Nah, flash disk ini adalah media penyimpanan portable berbasis memori flash yang dihubungkan ke komputer melalui port USB. Nah, flash disk ini tuh digunakan untuk menyimpan, memindahkan, dan menyalin data seperti dokumen, musik, video, maupun aplikasi. Misalnya memindahkan data dari laptop ke komputer, dari HP ke laptop. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya yaitu rival. Yang kelima adalah kabel tester atau LAN. Kabel LAN adalah kabel jaringan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti komputer, laptop, switch, router, atau modem agar bisa saling bertukar data dalam jaringan lokal. Fungsi utama kabel LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet. Yang kedua, transfer data antar perangkat dengan kecepatan tinggi. Yang ketiga, lebih stabil dibanding koneksi nirkabel atau WiFi. Selanjutnya yang keenam adalah monitor eksternal cadangan. Monitor eksternal cadangan ini untuk membantu pekerjaan multitasking, editing, atau presentasi dengan tampilan layar ganda. Terus fungsinya jika monitor utama rusak atau bermasalah bisa langsung dipakai agar pekerjaan tetap berjalan. Selanjutnya yang ketujuh, keyboard untuk mengetes apakah komputer dapat merespons input dengan baik. Fungsi utama keyboard yang pertama mengetik dokumen seperti surat atau laporan. Yang kedua menulis pesan atau chatting. Yang ketiga memasukkan kode dalam pemrograman. Oke, sudah cukup? Silakan nutup. Baik, itu tadi perangkat keras yang biasanya digunakan seorang teknisi komputer. Demikian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, thank you. Ayo, kurang berapa kelompok? 2 berarti ya? Ya, kumpulkan. Network. Oh ya, dihapus ya harusnya ya. Sebentar. Network, yuk. Ayo, kelompok network admin. Silahkan ke depan. Tua. Ya, lo gede. Wah, lebih. Yang ngomong aja. Ya, buka. Ya. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan yaitu
Apa perangkat keras komputer yang dibutuhkan seorang admin jaringan di sebuah kantor atau sekolah dan fungsi alatnya. Nah, berikut kami akan menjelaskannya satu-satu per anak. Jadi pertama yaitu server yang akan dijelaskan oleh Zahrani. Oke semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang server. Apa sih fungsi dari server tersendiri ini? Pusat penyimpanan data, pengelola jaringan, dan pengatur akses pengguna. Selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Nizar. Yang kedua yaitu switch. Fungsi dari switch ini yaitu menghubungkan banyak komputer dalam satu jaringan lokal atau biasa disebut LAN agar bisa saling bertukar data. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Deko. Yang ketiga yaitu firewall atau hardware. Fungsinya yaitu melindungi jaringan dari serangan luar, memfilter data yang masuk dan dari keluar. Selanjutnya Z. Selanjutnya yang keempat ada access point. Di sini fungsinya itu menyediakan koneksi jaringan nirkabel seperti WiFi agar perangkat bisa terhubung tanpa kabel, kayak disambungkan ke HP, laptop gitu-gitu. Selanjutnya dijelaskan oleh Dea. Yang selanjutnya ada ROC server. ROC server itu fungsinya untuk tempat menyimpan dan merapikan perangkat jaringan seperti server, switch, dan router agar lebih aman dan terorganisir. Selanjutnya dijelaskan oleh Komang. Baik, saya akan menjelaskan tentang network storage atau disingkat NAS. Ini adalah tempat penyimpanan data bersama yang bisa diakses banyak pengguna dalam jaringan. Lalu selanjutnya dijelaskan oleh Nazwa. Selanjutnya yakni komputer adminnya sendiri. Komputernya yaitu digunakan oleh admin jaringan untuk memantau, mengatur, dan mengonfigurasi seluruh perangkat jaringan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau salah kata. Kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Rasa dimatikan, tidak apa-apa. Sini, taruh sini ya. Oke, terima kasih. Ayo terakhir. Kelompok data analis gak sih? Data analis. Ini series Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang data analis dan programmer. Yo. Ya, jadi nomor 1 komputer dan laptop. Fungsi perangkatnya, perangkat utama yang menjalankan sistem operasi, aplikasi, dan lingkungan pengembangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Javi. Oke, nomor 2 itu monitor. Fungsi perangkatnya menyediakan ruang kerja visual yang luas
untuk melihat kode data grafik secara bersamaan. Selanjutnya dilanjut oleh Kiara. Selanjutnya yaitu keyboard. Keyboard ini sendiri berfungsi untuk menginput data dan kode tertentu secara efisien. Lalu ada mouse juga yang fungsinya untuk memfasilitasi navigasi yang cepat dan presisi dalam aplikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syafira. Selanjutnya itu ada penyimpanan eksternal yaitu HDD atau SSD eksternal, yaitu fungsinya memberikan kapasitas tambahan untuk menyimpan dataset yang lebih besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jen. Selanjutnya itu prosesor. Berfungsi sebagai menjalankan instruksi program komputer dari kode dan data yang diketik oleh programmer atau pengguna. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gulam. Yang terakhir itu ada RAM. RAM itu berfungsi untuk menyimpan data sementara yang dibutuhkan dengan cepat saat menjalankan banyak aplikasi. Otomatis kita bisa multitasking menggunakan RAM lebih efisien. Oke. Sudah? Lanjut? Sudah? Itu saja komponennya? Terus apa, Bu? Sekian dari kelompok 5. Bila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mana dikumpulkan, Le? Suaranya lucu. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana untuk hari ini, sudah paham? Kembali ke duduk semula dulu ya, Nana. Awas kabel, awas. Baik. Sudah duduk semua? Oke, Nana. Oke, sebagai penutup untuk pembelajaran hari ini, buat kesimpulan dari awal sampai akhir kegiatan hari ini mengenai pembelajaran hardware-nya. Yuk, menggunakan kertas. Ada bawa buku nggak? Masa nggak bawa buku? Ya, di buku. Buat kesimpulan kegiatan pembelajaran mengenai hardware. Iya, dikasih nama. Boleh kertas. Kertas, buku boleh. Iya, dikasih nama. Tidak boleh no name. Tidak ada no name, tidak ada. Buku boleh, kertas boleh. Kertas saja enggak apa-apa, disamakan. Iya. Pakai kertas saja enggak apa-apa. Ada tulisannya mana ya, Anji? Apa? Pulpen. Oh, pulpennya. Baru deh. Piye sekolah. Yuk.
Buat simulan kegiatan pembelajaran mengenai hardware. Nah, sekolah nggak nggak pulpen. Ayo, tulis kesimpulan yang sudah kalian serap apa saja mengenai pembelajaran hari ini, mengenai sistem komputer, hardware. Ditulis di kertas ya, Nana. Buat kesimpulan lagi nggak apa-apa? Komang, nggak apa-apa. Mau buat kesimpulan lagi boleh. Sudah? Plus sudah dikumpulkan? Belum. Oh banyak. Oh, wah mantap. Banyak yang diserap berarti. Sudah, kesimpulan saja. 5 menit aja, cek suwi-suwi. Sudah. Sudah dikumpulkan. Kalau dibaca, nggak boleh dibaca ya biar terus. Enggak kertas enggak apa ya? Ya nggak apa-apa. Oke. Oh ya nggak apa-apa. Apa-apa. Nanti saya kembalikan. Kari iri tak Gabriel. Sini aja. Oke, thank you. Kasih. Sudah semua? Oke. Ya, ini temu. Ibu kasih apa? Iya. Sini
saya pakai kertas ya. Boleh pulang ini? Sebentar. Belum ditutup kok boleh pulang. Sebentar. Oh, Masya Allah. Kasih gambar. Oke. Baik, gimana pembelajaran untuk hari ini? Menyenangkan apa membosankan? Oke, menyenangkan ya. Oke, saya ambil beberapa sampel untuk diwajakan. Siapa ya? Saya acak ya. Greget tak? Kumpul kabeh iku. Siapa ini? Silakan coba. Komang Raditya. Dibantu. Kesimpulannya ini luar biasa, coba. Kayak dibaca di sini di depan. Tolong diperhatikan. Baca aja. Jadi kesimpulan kegiatan pembelajaran hardware-nya ini yaitu perangkat keras adalah tulang punggung dari setiap sistem komputer. Memahami setiap komponen dan fungsinya adalah fungsi untuk mengerti bagaimana teknologi yang kita gunakan sehari-hari benar-benar bekerja. Nah, yang saya tangkap dari pembelajaran ini yaitu hardware adalah perangkat fisik komputer yang sangat penting. Lalu terbagi menjadi beberapa jenis yang sudah dijelaskan, yaitu seperti input device, process device, lalu output device, storage, peripheral, seperti itu. Lalu setiap perangkat hardware memiliki fungsi yang saling melengkapi. Lalu memahami perangkat komputer itu sangatlah penting. Seperti itu. Ya, sudah. Terima kasih. Oke. Tepuk tangan untuk Komang. Thank you ya, Komang. Oh, tangannya dingin. Baik anak-anak. Dari bab ini kita bisa menyimpulkan ya, sudah tahu bagaimana fungsinya, komponennya apa saja, apalagi sudah saya beri studi kasus. Misalkan menjadi sebuah profesi IT analis, desainer, kemudian apalagi banyak. Tadi jadi gamers, sudah ada pandangan istilahnya. Apa saja sih yang mereka punyai, komponen yang harus kita punya seperti itu. Jadi hardware itu ibarat kata seperti tubuh manusia anak-anak. Jadi tanpa tubuh dan ide itu tidak bisa diwujudkan. Dengan memahami hardware, kalian bisa menjadi pengguna dan juga bisa jadi perakit ya. Problem solvernya, terus inovator di masa depan, seperti itu. Baik, sebelum kita pulang, silakan dilihat kanan kiri ada sampah apa tidak? Aman, beneran. Dilihat kanan kirinya. Oke. Jangan itu punyanya. Ada kamera itu. Jangan dibuang. Baik, kalau tidak ada silakan komputernya dimatikan, di shutdown, kursinya nanti dirapikan, terus bisa kembali pulang. Silakan ketua kelas untuk pimpin doa. Kegiatan pada sore hari ini ada yang bermanfaat dan mewujudkan cita-cita kita di masa depan. Mari kita berdoa untuk menutup pembelajaran pada sore hari ini. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai.
berdoa dapat diakhiri. Terima kasih teman-teman. Oke. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.